Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Khairiatun Ni'am, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062208255815. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Ental Sewu, kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum memulai pelajaran, berarti kita harus berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Rashid ya Sabur Azza Jalla dzikruhu ya Allah ya Allah ya Allah. Itu Buni mau ngecek dulu ya, ngabsen dulu siapa yang tidak masuk, siapa mau masuk semua. Oke, Ahmad Musyafa Ikramuddin, Alisa Khaira. Oke, berarti yang tidak masuk hari ini dua siswa ya. Mari kita menyanyikan Indonesia Raya. Yang mau memimpin? Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak-anak menyiapkan buku pelajaran hari ini. Siapa yang hari ini sudah siap belajar? Angkat tangan. Sudah siap? Ada yang badannya kurang nggak enak. Maksudnya nggak enak badan. Ada yang kurang enak badan? Nggak ada? Ada, sehat semua ya. Berdiri dulu, mengumpulkan semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, assalamualaikum kaifa haluk? Assalamualaikum kaifa haluk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
baik-baik saja, baik sekali. Kenapa kalau rukun Islam? Karena nanti kita akan belajar salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. 3 membayar zakat. 4 berpuasa. 5 naik haji dengan pesawat. Selung-gulung digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung memegang pipi. Oh iya, berarti bagus semua tepuk tangan untuk kelas 5B. Tepuk tangan semuanya. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Apa? Coba. Ini ada orang apa? Ngasih makan. Ngasih makan. Kalau ini apa? Memberi makan. Terus ini semuanya sama-sama ini memberi sesuatu kepada orang lain. Nah, siapa yang pernah ada di posisi seperti ini? Yang pernah memberi sesuatu ke orang lain seperti hadiah ke temannya, memberi sesuatu ke pengemis. Ada yang pernah? Oh, minta banyak yang sudah pernah kan ya, karena memberi. Nah, kalau memberi itu kalian rasanya gimana perasaannya? Senang. Oh, senang. Berarti kita akan belajar tentang memberi akan membuat hati lapang dan bahagia. Jadi materi kita kali ini materi zakat ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini fungsinya kita kenapa Bu? Untuk memahami apa itu pengertian zakat, apa itu ketentuan zakat, macam-macam zakat itu ada apa aja, hikmah dari zakat atau manfaat zakat itu apa aja sih ya. Yang kedua, kita bisa memecahkan masalah atau permasalahan tentang zakat itu sendiri, tentang pengertiannya, tentang macam-macamnya, tentang ketentuan zakat yang biar kita bisa memecahkan masalahnya. Dan yang ketiga, kita bisa mengaitkan materi zakat ini dengan kehidupan sehari-hari kita. Apa sih zakat itu? Yuk kita belajar bersama-sama. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa dimensikan adalah pertama. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Jenis-jenis zakat. Zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib mengeluarkan dengan rumah yang berupa makanan pokok sebanyak 3 kg. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan jika syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat fitrah yang 1 yang Islam, 2 pada bulan Ramadan, dan terakhir adalah hikmah zakat. Yang pertama membersihkan harta dan jiwa, 2 membantu orang yang kesusahan. Oke, ini tadi sudah diputarkan video. Tentang apa video ini tadi? Zakat. Tentang zakat. Zakat tadi dalam penjelasan videonya, zakat ini dibagi menjadi berapa? 2. Oke. Ada yang tahu zakat apa aja? Angkat tangan dulu. Zakat apa aja? 2 tadi. Dengan jawaban. Zakat fitrah. Zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu yang dikeluarkan apa? Apa? Makan pokok. Ada yang bilang beras, Mas Randy bilang beras, boleh makan pokok, ya betul. Seumpama tidak ada beras, berarti gimana? Kembali lagi ke ini, nanti ada penjelasan dari makanan pokok tadi ya. Kalau zakat mal, apa yang dikeluarkan pada zakat mal? Harta. Harta tadi dijelaskan ada macam-macam harta tadi. Ada apa aja? Ada yang ingat? Apa? Sapi. Terus apa lagi? Emas. Terus perak. Apa lagi? Apa? Unta. Apa lagi? Hasil panen. Pintar. Apa lagi? Apa lagi tadi? Nah, kambing. Kambing seperti sapi. Apa lagi? Ada yang ingat tadi? Yang terakhir tadi? Perdagangan. Tadi orang yang berhak menerima zakat namanya apa? Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan.
Ibu Sabil. Ibu Sabil jenis-jenisnya. Kalau namanya apa? Mustahil zakat. Mustahil zakat itu ada 8 golongan tadi. Apa saja? Siapa saja? Ibu Sabil. Ada yang angkat tangan? Fakir. Miskin. Nah, apa lagi? Sabilillah. Ada lagi ya. Kalian pernah mengeluarkan zakat atau tidak? Pernah. Apa yang dikeluarkan? Zakat apa? Zakat? Zakat fitrah. Sekarang ditanya Bumi Al. Yang tahu angkat tangan. Zakat fitrah itu kapan mengeluarkannya? Oke, Mas Afan. Saat bulan Ramadan pinter. Berapa banyaknya yang dikeluarkan pada zakat fitrah? 3 kilogram. 3 kilogram. 1 so atau sama dengan 3 kilogram. Nah, sekarang ditanya Bumi Al. Ketika di suatu tempat ya, kalau kita kan makanan pokoknya beras. Ketika di suatu tempat gak ada beras seperti di daerah Papua, itu gak ada beras, Bu, adanya seumpama gandum. Ya apa, Bu? Gimana? Masa kita mencari beras sampai ketemu? Tidak. Nah, itu nanti yang kita bahas. Permasalahan seperti itu nanti kita pecahkan dalam diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok nanti diberi bunyi permasalahan kalian memecahkan permasalahan itu. Zakat itu termasuk rukun Islam berapa sih? 3. Nah, sudah dijelaskan ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu makanan. Kalau zakat mal atau disebut juga zakat harta itu apa yang dikeluarkan harta? Kapan dikeluarkannya? Jika sudah sampai nisab dan haulnya. Nah, ayo kawan, termasuk rukun Islam ketiga ada zakat mal dan zakat fitrah. Semua itu perintah Allah. Zakat fitrah hukumnya wajib. Makanan pokok 3 kilogram. Zakat harta hukumnya wajib. Asalkan sampai nisab haulnya. Oke, kami ini seolah-olah punya toko peralatan sholat ya. Ada, ini apa ini? Baju koko. Ini apa? Sarung. Ini apa? Sajadah. Ini apa? Kopiah atau peci. Jadi Bunda punya 4 item nih. Dari setiap item ini ada pertanyaannya atau persoalannya, ya kan? Ada pertanyaannya, ada soalnya. Nah, kalian nanti silakan satu kelompok mendapatkan 4 item. Jadi nanti yang penting satu kelompok silakan ambil 4 item ya yang berbeda-beda. Jadi ambil baju koko, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Silakan ambil item. Nggak boleh. Oke. Berarti 4 item ya. Baju berapa? Berarti baju 1, sarung 1, kopiah 1, sajadah 1. Oh, sudah sarung. Berarti sudah, Mbak Ayun? Oke. Berarti ambil 4. Nah, ini berarti kurang 1. Nah, kan ambil 4. Nah, di situ di dalam item itu ada pertanyaannya, ya, ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Jadi silakan kalian berdiskusi kelompok sesuai dengan bersama kelompoknya. Nanti dikasih punya LKPD satu-satu ya. Jadi meskipun kalian mengerjakan secara berkelompok, kalian mengerjakan di LKPD-nya ditulis sendiri-sendiri. Bu, dicari di bukunya. Satu-satu. Iya, satu-satu. Jadi ini didiskusikan bersama-sama, tapi Bu jawabannya sama, boleh sama satu kelompok, ya.
Oke. Kasih nama ya atasnya, meskipun berkelompok tetap harus dikasih nama. Jika ada yang tidak mengerti, Bu, ini kurang apa, Bu, ini apa, boleh ditanyakan, angkat tangan, Bu. Selama kalian mengerjakan, Bu Niam akan menilai ya, dilihat Bu Niam keaktifan kalian selama berdiskusi ya. Ini pertanyaannya, permasalahannya, berarti soalnya ditulis di sini ya, soalnya ditulis di sini, jawabannya penyelesaian di sini. Semua boleh sama ya, yang penting ini apa, bekerja sama satu kelompok ya. LKPD-nya diberi nama sendiri, nanti ditulisnya di sini. Iya, permasalahannya berarti soalnya, berarti ini seumpama yang ini dituliskan di sini ya, jawabannya di sini. Terus yang ini, pertanyaan ini taruh di sini, jawabannya di sini ya. Ya ini. Nah, ini kan ada soalnya. Ya, soalnya ditulis di permasalahan. Permasalahan ini maksudnya soalnya. Jadi ini soalnya ditaruh di sini, nanti penyelesaiannya, jawabannya ditaruh di sini. Ini semua ini tulis sini. Terus sudah, jawabannya di sini, penyelesaian. Terus kalau ini sudah, Bu, ganti yang ini. Nah, yang ini ditulis di sini, terus jawabannya. Bu, semua berarti satu kelompok ini jawabannya sama, boleh-boleh sama, karena diskusi kelompok kan ya. Nanti disiapkan ya, yang maju siapa, disiapkan nanti perwakilannya siapa yang presentasi. Dan boleh lihat bukunya. Jadi setiap satu persoalan semua harus menulis ya. Berarti kan kalian mendapat, satu kelompok mendapat 4 persoalan. Berarti setiap kelompok wajib menulis 4 itu beserta jawabannya. Tadi pasti ada zakat, itu ada berapa macam ya kan, ada yang dapat persoalan seperti itu, zakat ada berapa macam. Terus ada persoalan menghitung zakat fitrah ya, kalau satu keluarga itu ada 5 orang. Sudah bisa mulai presentasinya? Sudah. Saya. Oke, kelompok 1 Pak Ayun. Nanti yang lain silakan memperhatikan ya, nanti mungkin ada yang menambahi, Bu. Perkenalkan, nama saya Alisa Purata Ayu dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan LKPD yang sudah mengerjakan bersama kelompok saya. Nomor 1, permasalahan. Apa perbedaan mustahik dan muzaki? Penyelesaian. Mustahik sama dengan penerima zakat, muzaki sama dengan pemberi zakat. Nomor 2, permasalahan. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Dari presentasi kelompok 1 apa ada yang menyanggah, Bu? Itu jawabannya kok seperti itu. Setahu saya seperti ini. Mustahik zakat, mustahik dan muzaki perbedaannya apa, Mbak Ayu tadi? Nah, kalau mustahik
Orang yang menerima zakat. menerima zakat 8 golongan yang dijelaskan Bunyam tadi ya. Sedangkan muzaki Memberi zakat. orang yang mengeluarkan zakat atau memberi zakat. Nah, untuk mustahik tadi sudah dijelaskan ada berapa golongan? 8. 8 apa saja Mbak Ayu tadi? Fakir. Fakir, Miskin. miskin, Ibnu Sabil, Fisabilillah, Mu'alaf, Riko, Orim, hikmah zakat sudah dijelaskan Mbak Ayun apa? Untuk membantu orang lain ya, terus menambah rezeki sudah dijelaskan. Ya oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Permasalahan. Bu Ima seorang petani jagung. Setiap panen dia menghasilkan 900 kaki jagung yang mengalir sawahnya dengan air hujan. Apakah dia wajib membayar zakat mal dan mengapa? Tidak, karena jagung adalah suatu makanan zakat kita. Tidak melihat sahabatnya yang Bima itu seorang petani jagung ya. Setiap panen dia menghasilkan 900 kilo ya. Ia mengaliri sawahnya dengan air hujan. Apakah dia wajib membayar zakat mal? Mengapa? Coba dilihat tadi. Kalau jagung atau makanan pokok itu minimal berapa kilo? 3. 3 yang dikeluarkan zakat fitrah, zakat mal. Coba dilihat di tulisannya zakat mal. Zakat mal tadi kalau makanan pokok minimal berapa sih? Berapa kilo? Kalau berapa? 815 kilo. Dan beliau sudah panen itu 900, berarti melebihi apa tidak? Melebihi. Beliau, ayo coba Mas Junior dihitung cara zakatnya. Coba 800 kilo. 800 dikalikan 10%. 10% berarti 10 per 100. Per 100. Coret. Nih. Sama dengan 8 kali 10 berapa? 80. Berarti 80 kilogram. Berarti yang dikeluarkan berapa? Berapa? 80 kilogram. Berarti Pak Jambi memiliki 3 anggota keluarga. Berapa kilo beras yang harus dibayarkan oleh Pak Jambi? 9 kilogram beras, karena setiap anggota keluarga harus membayar beras sebanyak 9 kilogram. selanjutnya ya. Selanjutnya ini ada peternak sapi. Pak Samsudin ini punya sapi 20 ekor. Apa dia wajib mengeluarkan zakat? Coba dilihat. Minimnya sapi itu punya berapa? Lihat apa tidak? Berapa? Berapa? 30. Berarti kalau orangnya punya 20 sapi, wajib tidak mengeluarkannya? Berarti tidak wajib. Jawabannya wajib Anda? Nah, tidak wajib ya. Tidak wajib dikeluarkan. Karena nisab itu kadar apa? Kadar banyaknya zakat yang minimalnya zakat yang dikeluarkan. Kalau nisab sapi berarti berapa? Sapi berapa? 30. Berarti kalau dia punya 10 sapi wajib mengeluarkan apa tidak? Jadi nisab itu batas minimal yang wajib ia mengeluarkan zakatnya. Ya. Kalau perak berapa? 543 gram. Seumpama dia punya perak tapi cuma 20 gram, wajib apa tidak? Tidak. Jadi dipahami harus hafal nisabnya. Hasil panen itu contohnya kayak seperti beras, gandum, ya itu harus dilihat. Bu, itu panen buahnya Bu, tapi kalau panennya kurang dari 815 kilo berarti tidak wajib. Dari diskusi ini tadi, dari diskusi yang kita lakukan tadi,
Yang kita dapatkan apa? Dari teman-temannya, dari persoalan yang temanku dapatkan tadi, apa bedanya muzaki dan musahik? Ada yang bisa jawab? Mustahik menerima zakat. Semua harus paham ya. Mustahik itu apa? Orang yang menerima zakat 8 golongan tadi. Kalau muzaki orang memberi zakat. Bu saja mustahik yang menyebutkan satu apa saja? Fakir. Fakir. Terus apa lagi? Yang lain? Miskin. Terus fisabilillah, musafir. Terus apa lagi? Walak. Terus rikob. Terus qorib. Terus amir. Tadi juga ada pasti manfaatnya kita bisa membayar zakat itu satu apa? Membersihkan harta dan jiwa. Terus apalagi yang lain? Membantu orang yang kesusahan. Membantu orang yang kesusahan. Kemudian satu lagi, dari pembahasan ini tadi, apa yang kalian dapatkan dari diskusi berkelompok tadi? Ada yang bisa, yang mau maju? Zakat, macamnya zakat ada berapa? Macam kalau zakat fitrah yang dikeluarkan apa? Berapa banyaknya? Kalau zakat mal yang dikeluarkan? Harta seperti apa saja? Emas, perak. Oh iya, memang zakat mal ini perhitungannya tidak segampang zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, oh satu keluarga ini ada 5, berarti 15. Oh satu keluarga ini cuma ada 2 orang, berarti 6. Oh satu keluargaku isinya 3 orang, berarti 9. Gampang Bu, tinggal dikalikan. Kalau seumpama zakat mal ini kok banyak. Nah, ini sampai pelajari. Mungkin besok kalian bisa jadi peternak unta. Dunia punya asesmen. Jadi ini nanti dibagikan dunia. Silakan kalian mengerjakan biar dunia tahu apa kalian sudah paham pembelajaran hari ini. Ya. Apa? Kalau sudah boleh dikumpulkan ke Bu Niam ya, yang belum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa nanti di rumah dibaca lagi bukunya, dipelajari lagi selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya. Anak-anak silakan membaca materinya lagi, dibaca lagi, dipahami lagi. Untuk selanjutnya apa Bu? Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan turun ke lapangan. Kita nanti wawancara dan wawancara zakat ya. Apa saja nanti. Sebelum kita mulai. Illalladzina amanu Wa amilus sholihati tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai